Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. perkenalkan nama saya Muhammad Puji Syukur dari kelas B28 dan sebagai narasumber saya kami ada Bapak Sinten monggo. Perkenalkan, dalam hal ini saya selaku narasumber. Nama saya Muhammad Najamuddin dari kelas B28. Oke, siap Pak Najam, terima kasih. Baik, kali ini kami akan membahas tentang teknologi yang berhubungan dengan pendidikan. Begitu ya Pak Najam? Betul, Pak Puji. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa melaksanakan semacam tanya jawab terkait dengan teknologi di dunia pendidikan. Baik, langsung saja kita masuk ke pertanyaan pertama ya Pak Najam. Siap, Pak Menurut Puji. Pak Najam, bagaimana teknologi dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan mengatasi kesenjangan pendidikan? Monggo Pak Najam. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Pak Puji. Sebelum saya jawab, ada beberapa poin penting dalam pertanyaan tersebut. Yang pertama, kita berbicara masalah teknologi memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan tentu eh, secara spesifik dapat mengatasi juga kesenjangan pendidikan di Indonesia. Itu dipelopori oleh beberapa aspek, Pak Puji. Yang pertama, kita berbicara masalah meningkatkan kualitas pembelajaran. Di sini ada beberapa kata kunci yang perlu kita sama-sama perhatikan. Yang pertama itu ialah aksesibilitas yang luas, di mana teknologi itu memungkinkan akses materi pembelajaran yang lebih luas dan beragam, melampaui batas geografis dan waktu, sehingga siswa tersebut dapat mengakses buku digital, contohnya, kemudian video pembelajaran, dan sumber daya online lainnya yang kapan saja dan di mana saja bisa diakses seperti itu. Itu poin pertama. Kalau berbicara dalam lingkup aksesibilitas yang lebih luas. Kemudian kata kunci yang selanjutnya, pembelajaran tersebut harus lebih interaktif dan menarik. Yakni teknologi memungkinkan pengguna metode pembelajaran yang lebih interaktif ini, kita contohkan saja seperti simulasi siswa senang atau gemar bermain game, itu kita buatkan game edukatif, dan platform-platform yang memang memungkinkan kolaborasi itu antar siswa. Jadi hal ini dapat meningkatkan keterlibatan sekaligus memotivasi daripada pembelajaran siswa tersebut, Pak Budi. Yang selanjutnya, kita berbicara pembelajaran yang lebih personal atau individual, di mana teknologi ini memungkinkan personalisasi pembelajaran, penyesuaian kecepatan dan gaya belajar masing-masing siswa. Perangkat lunak pembelajaran adaptif dapat memberikan umpan balik dan dukungan yang disesuaikan dengan kebutuhan individu. Jadi teknologi itu secara spesifiknya ialah penyelarasan, baik itu secara individual ataupun karakteristik. Kita contohkan tadi seperti game edukatif dan lainnya seperti itu, yang dapat memotivasi siswa dan menumbuhkan bakat siswa tersebut. Kemudian kita berbicara masalah bagaimana sih mengatasi kesenjangan pendidikan, terutama yang ada di negara kita, yang Indonesia.
Poin pertama itu yang perlu kita perhatikan ialah penjangkauan daerah terpencil, Pak Puji, di mana tidak semua teknologi itu dapat diakses dengan baik atau dengan efektif. Tergantung. Teknologi memungkinkan akses pendidikan bagi siswa yang di daerah terpencil itu harus istilahnya disupport sama pemerintah kita. Ini kita berbicara dengan kesenjangan geografisnya. Ya. Untuk poin yang selanjutnya itu yakni menyediakan pendidikan yang inklusif. Teknologi ini dapat memberikan dukungan bagi siswa dengan berkebutuhan khusus, menyediakan alat bantu seperti, mohon maaf, kalau ada siswa yang disabilitas itu kita harus menyediakan alat bantu, Pak Budi, sehingga adaptasi dengan kurikulum tersebut kita sesuaikan dengan murid yang disabilitas tersebut. Kemudian selanjutnya itu untuk mengatasi kesenjangan kurikulum tersebut, tentu dari kualitas guru sendiri. Teknologi dapat memberikan akses bagi guru dengan cara apa? Pelatihan, pengembangan profesional yang lebih baik, dan meningkatkan kualitas pengajaran bagi guru tersebut. Seperti itu kalau kita berbicara peningkatan kualitas, kemudian kesenjangan pendidikan, kemudian yang terakhir apa tantangan dalam implementasi tersebut? Tentu ada tantangannya, Pak Puji. Meskipun demikian, perlu diingat bahwa implementasi teknologi dalam pendidikan juga menghadapi tantangan, Pak Puji, seperti kesenjangan akses teknologi, seperti di daerah-daerah terpencil tentu tidak sesuai dengan daerah-daerah yang memang perkotaan atau yang maju gitu. Ini butuh penyesuaian. Kemudian yang selanjutnya itu tantangan dalam implementasinya itu adalah kurangnya pelatihan guru, Pak Puji, dan kurangnya infrastruktur atau sarana prasarana yang memadai yang mendukung daripada proses profesionalitas guru tersebut. Dan solusi yang efektif memerlukan kolaborasi sebenarnya antara pemerintah, seperti yang saya bilang tadi, antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat untuk memastikan pemerataan akses pemanfaatan teknologi yang maksimal. Seperti itu, Pak Puji. Siap Pak Najam. Terima kasih atas jawabannya yang ya cukup panjang dan lebar ya, Pak Najam. Baik, Pak Najam, kita tadi sudah membahas terkait teknologi yang sebentar Pak Najam, ada sedikit garing. Baik Pak Najam, setelah kita bahas panjang lebar terkait peningkatan teknologi di dalam dunia pendidikan, selanjutnya kita menurut Bapak sebagai orang yang cukup ahli ya di bidang teknologi ini, apa faktor penghambat di dalam dunia pendidikan ini, Pak Najam, terkait teknologi tadi? Mungkin hambatan atau tantangan, atau mungkin faktor-faktor apa saja yang bisa menghambat dalam proses peningkatan kualitas pendidikan di dalam dunia pendidikan. Baik, Pak Puji, untuk selanjutnya ya terkait masalah tantangan, tentu apapun rencana kita, apapun kegiatan kita, tentunya tidak akan terlepas dari yang namanya tantangan dan hambatan, terutama dari implementasi teknologi pendidikan di negara kita. Kemudian tentu hambatan tersebut pasti disertai dengan solusinya. Namun yang perlu kita perhatikan ada beberapa aspek, Pak Puji, aspek yang mesti kita perhatikan tatkala kita ingin menerapkan yang namanya mungkin teknologi ini di dunia pendidikan.
terutama di negara kita Indonesia. Aspek yang pertama itu kita lihat dari infrastruktur dan akses seperti yang saya bilang di pertama tadi. Tentu tantangan teknologinya keterbatasan akses internet di daerah terpencil yang tidak stabil gitu, tidak stabil, terutama yang di daerah-daerah pedesaan seperti yang dibilang di awal tadi, kurangnya perangkat teknologi yang memadai seperti komputer, tablet, dan smartphone mungkin di sekolah atau di rumah siswa tersebut. Nah, sekarang tantangan tersebut bagaimana cara kita ambil sikap atau kita carikan solusi gitu. Mungkin dengan konsep ini solusinya peningkatan infrastruktur telekomunikasi dan perluasan akses internet dalam hal ini. Broadbandnya itu harus dia istilahnya mencapai ke daerah terpencil tersebut. Dalam hal ini perlu istilahnya program pemerintah itu untuk menyediakan, untuk mensupport perangkat teknologi secara merata, baik itu di perkotaan ataupun sekolah-sekolah yang ada di daerah terpencil tersebut. Termasuk program bantuan dan subsidi dalam hal ini bukan hanya akses internet saja sebenarnya Pak Puji. Pemanfaatan teknologi ini kan alternatif yang tidak bergantung pada internet berkecepatan tinggi, seperti penggunaan perangkat offline lah, seperti itu, atau konten-konten edukatif yang dapat diunduh oleh siswa tersebut, sehingga memudahkan daripada proses belajar mengajar. Nah, aspek yang kedua, kita berbicara dari aspek sumber daya manusianya. Tentu apa tantangan dari SDM itu sendiri? Kurangnya pelatihan dan pengembangan profesional bagi gurunya dan tenaga kependidikan dalam memanfaatkan teknologi tersebut secara efektif atau maksimal. Kemudian rendahnya literasi digital di kalangan guru dan siswa itu tantangan juga Pak Puji. Jadi apa solusi daripada tantangan SDM tersebut? Ya mungkin program pelatihan dan pengembangan profesional yang komprehensif bagi guru dan tenaga kependidikan dalam hal ini, yang mencakup pelatihan penggunaan perangkat lunak edukatif seperti itu, platform pembelajaran online, dan strategi pembelajaran berbasis teknologi. Itu mungkin salah satu solusi daripada tantangan kalau dilihat dari aspek sumber daya manusianya. Kemudian ada dari poin lainnya juga, tantangan itu kalau dilihat dari pedagogis dan kurikulumnya. Bagaimana sih tantangan yang muncul ketika kita berbicara pedagogis dan kurikulum? Tentu tantangannya kurangnya integrasi teknologi yang efektif dalam kurikulum dan metode pembelajaran, disebabkan karena keengganan meningkatkan metode pembelajaran tradisional. Mohon maaf, keengganan atau berat untuk meninggalkan daripada pembelajaran metode tradisional atau pembelajaran lama, model lama. Kurangnya pengembangan materi pembelajaran yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Itu solusinya apa dari aspek pedagogis dan kurikulum ini apa solusinya? Tadi kita sudah bicara masalah tantangannya. Cuma sekarang kita berbicara solusinya. Yakni solusi dari hal tersebut, pengembangan kurikulum yang berbasis teknologi dan berorientasi pada kompetensi abad 21. Itu kita belajar dari abad 21, pengembangan materi pembelajaran yang interaktif, menarik, dan sesuai dengan berbagai gaya belajar siswa. Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran seperti penggunaan game edukatif, simulasi, dan platform-platform pembelajaran yang adaptif yang menuntut siswa tersebut interaktif Pak Budi. Nah sekarang tentu itu tidak terlepas dari biaya dan berkelanjutannya Pak Budi. Dalam hal ini apa tantangan dari segi biayanya? Tentu ada biaya implementasi teknologi pendidikan yang tinggi ya, termasuk biaya perangkat keras,
perangkat lunak, pelatihan, itu membutuhkan biaya yang sangat besar, kemudian berkepanjangan. Sekarang bagaimana solusinya kalau tantangan itu datang dari segi biaya dan berkelanjutannya bagaimana gitu. Ya, pemanfaatan sumber daya dan pendataan yang efisien dan efektif ini kerjasama lagi tidak terlepas tentunya dari pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk membiayai program teknologi tersebut. Pengembangan model berkelanjutan yang memastikan program teknologi pendidikan tetap berjalan berdampak positif dalam jangka panjang. Tentu ini adalah tuntutan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat ataupun semua keluarga besar dari sekolah tersebut untuk istilahnya paling tidak menyumbangsi dari segi dananya. Seperti itu Pak Budi. Siap. Terima kasih. Intinya dalam penerapan teknologi itu letak geografis sangat mempengaruhi ya Pak Najam, antara betul, Pak Budi, di betul. perkotaan, di perdesaan itu Betul. tidak bisa disamakan memang, baik Nggak itu bisa dari disamakan, segi betul. infrastrukturnya, dari segi fasilitas-fasilitasnya, dari segi platformnya Betul. dan lain sebagainya. Memang Betul, Pak Budi. kita tidak bisa menampilkan terjadi Betul. kesenjangan yang sangat sangat ada gap yang sangat lebar antara Betul. teknologi yang ada di perkotaan dan di perdesaan. Ya mungkin itu Betul, Pak Budi. merupakan PR berat bagi kita sebagai mahasiswa. Kita kan disebut sebagai agent of change yang berada di daerah khususnya ya. Itu Betul. perlu memikirkan langkah solutif apa yang perlu kita ambil terkait adanya kesenjangan yang cukup lebar antara perkotaan dan pedesaan. Baik Pak Najam, sebagai close statementnya monggo dijabarkan 1 atau 2 kalimat untuk kesimpulan dari materi yang telah Bapak sampaikan tadi. Jadi alhamdulillah ya, kita di penghujung acara sekaligus menjadi close statement ya, seperti yang Pak Puji bilang tadi, kata penutup bagaimana kata penutup. Jadi kita sebagai agent of change, agent perubahan, tentu adalah calon-calon guru Pak Puji yang memiliki peran krusial dalam pemanfaatan teknologi ini untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih efektif dan menarik. Melalui mungkin ada beberapa cara dalam hal ini sebagai close statement kita. Ada beberapa cara yang perlu saya sampaikan. Yang pertama itu pengembangan materi. Salah satunya itu pengembangan materi, memilih dan mengembangkan materi pembelajaran digital yang sesuai dengan kurikulum dan kebutuhan siswa. Yang kedua, integrasi metode pembelajaran. Menggunakan teknologi untuk mendesain aktivitas belajar yang meningkatkan pemahaman, keterampilan berpikir kritis, dan keterlibatan siswa, peran aktif siswa. Yang selanjutnya itu umpan balik dan penilaian, memberikan umpan balik cepat dan spesifik serta menggunakan penilaian yang beragam melalui mungkin platform online. Ya. Selanjutnya itu yang keempat, pengembangan keterampilan digital, mengajarkan literasi digital dan keterampilan teknologi kepada siswa. Selanjutnya secara kolaborasi dan komunikasi, memanfaatkan teknologi untuk memperkuat kolaborasi antar guru, siswa, orang tua, semua keluarga besar dari sekolah tersebut atau aktivitas pendidikan.
Yang terakhir yakni relevansi dan pembaruan, terus memperbaharui segala sesuatu informasi atau pengetahuan dan keterampilan dalam teknologi pendidikan. Siap. Dengan implementasi ini, peran-peran guru insya Allah dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih baik, efektif, dan inklusif bagi siswa. Baik, terima kasih Pak Siap, Puji. siap. Terima kasih juga Pak Najam atas ilmu atau informasi yang sudah Bapak sampaikan dalam sesi tanya jawab kita dalam malam hari ini. Mungkin Ya, sekian dari saya ya Pak Najam, kurang lebihnya saya ya. sebagai moderator mohon maaf sebenarnya jika ada salah kata dalam atau apa namanya salah kata atau pertanyaan yang kurang berkenan di hati Bapak. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sama-sama Pak Puji. Saya Sekian juga ya Pak mohon Najam. maaf. Ya, Terima siap, kasih siap, atas siap. waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.